Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 terus dipersiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh sebagai lembaga baru penyelenggara haji menggantikan Kementerian Agama. Untuk kuota haji di provinsi sudah diketok palu bersama DPR pada Kamis kemarin. Lantas pertanyaannya, bagaimana pemerintah meyakinkan dan juga menempati janjinya bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada tahun depan dapat lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Akan kami hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Ken Ana. Pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait dengan kondisi cuaca buruk yang terjadi di sejumlah wilayah serta mengakibatkan banjir. Kami nanti akan menghadirkan informasi dan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terbaru di sejumlah daerah. Pemirsa, inilah Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo Subianto di hotel tempat menginap di Gyeongju, Korea Selatan disambut hangat para pekerja migran Indonesia atau PMI. Kedatangan Presiden Prabowo ke Korea Selatan menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pekerja migran Indonesia. Apalagi bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk yang dirasakan Martinus, pria asal Jawa Timur yang bekerja di industri manufaktur kapal dan telah menetap di Korea Selatan sejak 2018. Martinus menilai kehadiran Presiden Prabowo membawa semangat dan perhatian nyata bagi para pekerja migran yang selama ini berjuang jauh dari keluarga. Ia menyebutkan momen itu sebagai kesempatan langka yang akan selalu diingatnya. Presiden tiba di Gyeongju, Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC 2025. Presiden RI akan membahas berbagai isu ekonomi dan perdamaian bersama pemimpin negara anggota APEC lainnya. Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Gyeongju, Korea Selatan. Pertemuan berlangsung di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2025. Kedua pemimpin membahas upaya memperkuat kemitraan komprehensif yang terjalin antara Indonesia dan Selandia Baru sejak tahun 2018. Presiden Prabowo menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan komprehensif yang selama ini terjalin erat. Dalam kesempatan terpisah, usai pertemuan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan penguatan kolaborasi di sektor pendidikan, pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan juga menyoroti pentingnya memperluas akses pasar dan mendorong peningkatan nilai perdagangan yang pada tahun 2024 mencapai 1,91 miliar dolar Amerika. Kita beralih ke kabar lainnya. Pemirsa, Kepolisian Polda Metro Jaya membenarkan penangkapan musisi sekaligus aktor Onadio Leonardo yang bersangkutan ditangkap pada Kamis malam di sebuah tempat di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. Usai dilakukan penangkapan, keluarga dan kerabat musisi sekaligus aktor Onadio Leonardo mendatangi Mapores Metro Jakarta Barat. Keluarga masih tutup mulut kepada media terkait ditangkapnya mantan vokalis Killing Me Inside itu. Hingga saat ini, pria kelahiran 4 Januari 1990 itu masih menjalani pemeriksaan di Mapores Metro Jakarta Barat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Arisha mengatakan, polisi menyita barang bukti dari Onadio Leonardo berupa 1 lembar papir, 1 plastik klip kecil berisi batang ganja. Berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, polisi juga telah mendapati keterangan barang bukti ekstasi yang telah habis dipakai.
Tembok Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut Cilandak, Jakarta Selatan kembali roboh. Pagar TPU sepanjang 30 meter roboh, akibatnya 7 makam terdampak longsor serta menutup sebagian ruas jalan. Robohnya tembok yang kedua kalinya dikarenakan hujan deras menggerus pondasi tembok. Sebanyak 7 makam terdampak tanah longsor sehingga jenazah harus dievakuasi ke tempat lain. Petugas dari Dinas Pertamanan menutup puing tembok roboh menggunakan terpal dan menutup ruas jalan untuk dilakukan perbaikan pagar TPU yang roboh. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah saat rapat paripurna berlangsung. Massa yang datang tak dapat masuk ke kawasan gedung DPRD Pati karena ruas jalan menuju ke kantor DPRD telah dibarikade kawat berduri oleh aparat kepolisian. Para pengunjuk rasa pun hanya bisa bertahan di luar gedung dan menggelar orasi disertai dengan aksi membakar ban bekas. Nantinya hasil dari sidang paripurna DPRD Pati hari ini akan menjadi keputusan DPRD dan akan diserahkan ke Mahkamah Agung untuk proses lebih lanjut terkait pemakzulan Bupati Pati. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Budi Zulkifli untuk melihat bagaimana kemudian aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Bupati Kabupaten Pati. Selamat malam Budi, apakah masih terlihat kerumunan massa yang berkumpul di sana? Apa saja yang mereka suarakan? Ya baik, Ken Ane dan Windy, memang sampai malam ini masih terlihat massa yang berkumpul di sekitar alun-alun Kota Pati ini yang memang berdekatan dengan lokasi gedung DPRD Kabupaten Pati, di mana itu adalah menjadi tempat sidang paripurna pembahasan hak angket mengenai pemakzulan Bupati Pati. Dan saat ini sidang memang belum kelar. Dan massa juga masih terkonsentrasi di sekitar kawasan gedung DPRD dan kantor Bupati, dan Anda bisa melihat di belakang saya ini masih ada sisa-sisa ban bekas yang dibakar dan belum padam. Konsentrasi massa juga masih terlihat di sekitar kawasan DPRD Pati dan alun-alun Kota Pati. Memang massa yang sudah datang sejak usai sholat Jumat tadi tidak bisa masuk ke kawasan DPRD karena dibarikade dengan kawat berduri oleh petugas kepolisian. Sementara itu di dalam proses sidang paripurna pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati juga masih belum selesai sepenuhnya. Namun informasi dari dalam yang sementara ini dikabarkan oleh tim liputan TV One, Abdul Rohim menyebutkan bahwa dari 7 fraksi saat memberikan pandangan tadi, mereka dari 8 fraksi maksud saya, 7 fraksi diantaranya merekomendasikan perbaikan kinerja Bupati, sementara hanya 1 fraksi yang merekomendasikan pemberhentian Bupati. 1 fraksi ini terdiri atas fraksi Partai PDIP dan juga Nasdem yang tergabung dalam 1 fraksi tersebut. Ini berarti kalau dari komposisi ini kita lihat memang masih lebih dominan 6 fraksi ya yang merekomendasikan perbaikan kinerja Bupati, dan Bupati juga tadi saat dihadirkan via daring menyatakan siap untuk melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi pansus tersebut. Sementara itu yang kita tahu, warga yang ada di sini sejak siang tadi memang menuntut agar Pansus DPRD ini mengeluarkan keputusan untuk pemakzulan Bupati Pati. Namun sampai saat ini meskipun dari hasil sementara pandangan fraksi seperti yang sudah saya kabarkan tadi, kita juga masih menunggu hasil finalnya seperti apa karena sidang paripurna yang berlangsung di dalam belum selesai, sementara di luar massa masih terkonsentrasi di sini meskipun tidak seramai saat siang dan sore tadi. Begitu yang bisa kami kabarkan sementara ini. Kembali ke Jakarta.
Baik, terima kasih Budi Zulkifli atas informasinya langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah SPBU di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengalami kelangkaan solar bersubsidi. Antrean panjang kendaraan hingga berjam-jam untuk mengisi bahan bakar. Akibatnya, kemacetan pun tak dapat terhindarkan. Kelangkaan BBM subsidi jenis solar memicu antrean panjang di sejumlah SPBU Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seperti terpantau di SPBU Seleko, Kelurahan Gedong Gombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Puluhan angkutan umum dan truk barang menyerbu SPBU yang masih memiliki stok solar. Mereka rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan jatah bahan bakar. Bahkan antrean kendaraan ini tumpah hingga ke jalan raya. Banyaknya kendaraan yang mengantre membuat memicu kemacetan arus lalu lintas. Para sopir berharap agar pemerintah segera memberikan solusi terbaik untuk mengatasi kelangkaan solar yang sudah 4 hari terakhir sehingga kondisi bisa segera kembali normal. Maling motor yang dibakar di kawasan Jojoran 3 Surabaya sampai saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kami hadirkan informasinya untuk Anda pemirsa usai jeda. Pemirsa, maling motor yang dibakar di kawasan Jojoran 3 Surabaya, Jawa Timur sampai dengan saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Hingga saat ini pelaku pencurian motor yang dibakar oleh warga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Pelaku mengalami luka bakar 65% di bagian kaki, punggung, dan dada. Pelaku mengalami luka bakar setelah berhasil tertangkap tangan oleh warga ketika sedang beraksi di Jalan Jojoran 3 Surabaya Kamis siang kemarin. Polisi juga tengah memburu teman pelaku yang berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Diketahui pelaku merupakan residivis curanmor kambuhan di wilayah Surabaya. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor dihajar massa usai kepergok melakukan aksinya di Pasar Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kedua pelaku curanmor ditangkap warga saat kepergok mencuri sepeda motor di Pasar Simpang Pematang. Kedua pelaku merusak kontak sepeda motor milik korban yang terparkir di samping toko. Aksi kedua pelaku dipergoki sejumlah warga yang langsung berteriak maling. Kedua pelaku yang panik kabur, warga melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang geram kemudian menghajar kedua pelaku. Aksi main hakim sendiri yang dilakukan warga terhenti setelah polisi tiba di lokasi kejadian untuk mengamankan kedua pelaku. Bentrok terjadi di depan rumah mantan Bupati Tapanuli Tengah di Jalan Raja Junjungan Lubis, Kota Pandan pada Jumat siang. Massa yang bentrok awalnya hendak menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Tapanuli Tengah, namun bertemu dengan massa dari kelompok lainnya hingga terjadi gesekan. Sejumlah orang pun mengalami luka. Mereka sebelumnya menuntut agar DPRD membentuk pansus terkait mangkraknya proyek pembangunan kantor Bupati Tapanuli Tengah yang telah menelan anggaran puluhan miliar rupiah namun mangkrak. Ayo, mobilnya paling utama, mobilnya. Biar pecah kacanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak surut melakukan patroli anggaran termasuk ke pemerintah daerah. Purbaya membeberkan ratusan triliun uang daerah mengendap di bank lantaran lambatnya serapan anggaran belanja daerah. Purbaya pun kembali tegas mengingatkan agar praktik-praktik klasik di jajaran pemerintah daerah yang menghambat pertumbuhan ekonomi di stop.
Di tengah langkah pemerintah menggenjot pertumbuhan ekonomi, mencuat isu penumpukan dana pemerintah daerah di bank yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah yang sontak menjadi sorotan publik. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan mengenai jumlah uang daerah yang mengendap di bank. Angka itu mengacu pada data yang tercatat di Bank Indonesia per September 2025. Dari BI itu menyampaikan bahwa daerah itu ada di bank sebanyak 233 triliun, sebagaimana sebelah kiri Bapak. Dalam bentuk giro 178 triliun, simpanan di Pemda 48 triliun, tabungan 7,43 triliun. Gabungan provinsi kabupaten kota. Purbaya menyebut uang kas daerah yang disimpan di bank mencapai ratusan triliun rupiah itu lantaran lambatnya serapan anggaran belanja daerah. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup, dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Jadi saya dengar tadi Pak Tito bilang uangnya ditumpukan sampai akhir tahun ya Pak ya? Karena bayarnya di akhir tahun kan? Ya, serap ini kan berkaitan dengan masalah rencana strategis dan juga rencana kerja tahunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah ya. Nah, artinya kalau memang ada satu kondisi yang tidak terserap atau tidak termanfaatkan, berarti yang harus direview pertama kali adalah perencanaannya. Sejauh mana selama ini pemerintah daerah membangun perencanaan ya. Karena kalau perencanaan itu dilakukan dan juga sudah digunakan berbasis pada kinerja atau performance ya, performance based budgeting atau penganggaran berdasarkan dengan kinerja, tentunya penganggaran yang dilakukan itu tadi itu sudah harus mendasarkan pada apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dan juga apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Yang disayangkan lagi oleh Purbaya adalah tempat parkir uang-uang daerah itu adalah bank-bank yang ada di pusat. Padahal duit jumbo tersebut semestinya diputar di daerah. Tapi katanya daerahnya naruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan daerahnya uangnya nggak ada uang jadinya. Banknya nggak bisa muterin tuh, nggak bisa meminjamkan di sana. Harusnya walaupun nggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa nyalurkan ke bisnismen atau pelaku usaha di kawasan itu. Jadi selalu kita bertanya-tanya tuh, kenapa uang di pusat terus numpuknya. Dana ratusan triliun rupiah yang menumpuk di perbankan tersebut terdiri atas kas milik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Ada 15 daerah yang tercatat memiliki dana jumbo yang disimpan di bank, seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, serta Sumatera Utara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak buka suara. Sebagai daerah yang disebut menyimpan uang di bank, mereka pun menjelaskan alasannya. Ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Walaupun kita sudah belanjakan, masih ada lagi kadang lebih. Tadi karena kita dibatasi 3, sekian persen. Nah, yang kedua juga ada pelampauan pendapatan. Jadi misalnya kita memprediksi pendapatan sekian, ternyata lebih. Nah, kalau pendapatan lebih itu nggak bisa langsung dimasukin sebelum siklus. Sedangkan kalau PAPBD waktu cuma 3 bulan, kita main pokoknya yang penting belanjain, itu juga bahaya. Nanti belanjanya serampangan, nggak jadi barang yang jelas. Mendingan yang namanya bangun jalan kan nggak bisa ujuk-ujuk ya. Mending dimasukin di induk tahun berikutnya. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melontarkan bantahan. Mereka menegaskan tak ada dana Pemda triliunan rupiah yang nganggur dan mengendap di bank.
Silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan, RKUD kita ini 990 miliar di RKUD. Dan itu pun memang untuk pembayaran beberapa kegiatan ya Pak ya. Nah, jadi ada nggak duit yang 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan. Siap. Di tanggal 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar 3,8 triliun. Namun Purbaya tetap yakin bahwa data dari Bank Indonesia yang diungkapnya valid. Ia justru meminta para kepala daerah itu menghitung ulang jumlah uang daerah mereka yang ada di bank. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sama yang di... Itu kan dari data dari Bank Sentral. Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Banyak pemerintah daerah salah alokasi anggaran, atau pemerintah daerah ada yang terlalu takut berlebihan, takut dikriminalisasi misalnya karena pencairan cepat tapi tidak tepat sasaran, mereka bisa berurusan dengan penegak hukum. Nah ini yang perlu ada pendampingan dan sosialisasi terus dari pemerintah pusat, mengingatkan bahwa kalau sampai dana daerah terlalu banyak mengendap, maka imbasnya adalah lapangan kerja di daerah itu bisa semakin sulit, UMKM yang harusnya dapat bantuan juga menjadi terganggu. Melakukan parkir anggaran daerah diperbankan bukanlah fenomena baru, tapi kebiasaan klasik yang seperti membuai tanpa memikirkan dampak buruknya pada ekonomi di daerah. Ini adalah masalah yang klasik sebenarnya. Pemda itu perencanaannya memang masih belum baik dan juga cenderung uang tuh begitu banyak mengendap di bank daerah terutama sampai akhir tahun. Salah satunya karena ada dua moral hazard. Yang pertama, Pemda itu juga menikmati bunga deposito dari simpanan dana yang mengendap di perbankan. Dan itu jumlahnya cukup banyak. Sebelumnya, Menteri Purbaya juga pernah melontarkan peringatan akan menyisir anggaran yang tak terserap optimal, mulai dari kementerian lembaga hingga pemerintah daerah. Uang yang dianggap nganggur tersebut akan dialihkan ke sektor-sektor produktif. Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 terus dipersiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Lantas apa saja persiapannya dan juga bagaimana pemerintah memastikan penyelenggaraan haji tahun depan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya? Sesaat lagi. Penyelenggaraan Haji 2026 terus dipersiapkan Kementerian Haji dan Umroh sebagai lembaga baru penyelenggara haji menggantikan Kementerian Agama. Perubahan utama yang akan dieksekusi Kementerian Haji dan Umroh pada Haji 2026 adalah pembagian kuota haji reguler untuk 36 provinsi, biaya haji yang harus lebih murah dibandingkan penyelenggaraan haji sebelumnya, dan perang melawan mafia haji. Untuk kuota haji, pembagian tiap provinsi telah diketok bersama DPR pada Kamis kemarin. Pembagian tahun ini didasarkan pada jumlah jemaah dan masa tunggu setiap daerah. Sehingga rata-rata masa tunggu jemaah haji saat ini mencapai 26 tahun. Sementara untuk ongkos haji, pemerintah dan DPR sepakat mematok biaya yang harus dibayar jemaah sebesar Rp54.193.807 atau turun Rp2 juta dari tahun 2025. Namun penyelenggaraan haji selalu dibayangi dugaan adanya mafia haji yang kerap memainkan biaya haji.
sehingga mengakibatkan akomodasi, transportasi, dan konsumsi jemaah kerap melonjak saat musim haji. Lalu bagaimana Kementerian Haji dan Umroh mampu memastikan penyelenggaraan haji 2026 lebih baik dari tahun sebelumnya, termasuk menghilangkan para mafia haji yang kerap merugikan? Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaan, apa saja langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk meyakinkan kepada publik dan juga masyarakat bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 ini bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Langsung saja pemirsa, kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada juru bicara dari Kementerian Ibadah Haji dan Umroh, Mas Ihsan Marsa. Selamat malam. Assalamualaikum. Mas Ihsan. Waalaikumsalam Mbak Windy, selamat malam. Dan di sebelahnya sudah ada Pak Ade Marfudin yang merupakan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Rabitoh Haji Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga saat ini pemirsa kita sudah terhubung bersama Pak Abdul Wahid yang merupakan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Windy dan selamat malam. Ya, tentunya ini menjadi perbincangan yang menarik. Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Ihsan terlebih dahulu. Kami ingin mengetahui, membahas mengenai kuota haji ini. Pembagiannya seperti apa untuk masing-masing provinsi? Baik Mbak Windy dan juga pemirsa dimanapun berada, tentunya berbicara tentang pengaturan kuota, ini menjadi salah satu ikhtiar transformatif dalam kebijakan penyelenggaraan haji yang dihadirkan oleh Kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, berbicara dan berangkat dari prinsip keadilan dan juga kepastian bagi jamaah. Maka bersama Pak Wahid kemarin di Komisi 8 di DPR RI, kita menyampaikan satu mekanisme yang sesuai dengan undang-undang penetapan pemerataan kuota, alokasi kuota bagi jamaah haji Indonesia, yakni 26 tahun, rata dari seluruh Indonesia, tidak ada lagi perbedaan yang signifikan. Masa tunggu bagi jamaah kita ada yang 15 tahun, ada yang 51 tahun. Kalau di Bantaeng beberapa waktu lalu kita mendengarkan. Dan ini ikhtiar yang terus kita hadirkan, bagaimana menghadirkan wajah penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berkualitas. Dan dalam konteks transformasi kebijakan, salah satunya melalui tadi kuota, pemerataan kuota tadi Mbak Windy. Mekanismenya seperti apa? Kita berangkat dari rumusan untuk menghadirkan berkaitan dengan pemerataan kuota ini berangkat dari masa tunggu jamaah, karena di dalam undang-undang itu mengatur penetapan alokasi kuota itu berdasarkan populasi muslim dan atau berdasarkan daftar tunggu jamaah yang akan mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi di sini ada dua proses yang kita mencoba menghitung dan mencari mana titik poin yang lebih berkeadilan. Maka di sini kita memilih opsi yakni berdasarkan daftar tunggu, dan tentu ini berangkat dari menghadirkan keadilan bagi jamaah yang betul-betul ingin berangkat haji dan pemerataan tadi. Jadi dengan rumusan misalnya daftar kuota provinsi dibagi daftar tunggu provinsi dibagi dengan daftar tunggu kuota nasional dikali kuota yang diberikan oleh Arab Saudi kepada kita, maka dapatlah angka 26 tahun. Dan di sini ikhtiar yang dihadirkan, Mbak Windy. Iya, dan pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi dan juga datanya bagi pemerataan dan juga pembagian kuota haji khususnya untuk di wilayah Sumatera berikut ini. Pemirsa, inilah kuota haji 2026 per provinsi yang terdata dari Aceh, Sumatera Utara. Ada perbedaan kuota haji pada 2026 dan juga kuota 2025. Aceh 2025 adalah 4.378 jemaah, sementara tadi juga kita akan sampaikan bagaimana kuota haji di tahun yang sama di Sumatera Barat dan juga Sumatera Selatan, di mana terjadinya perubahan dan juga adanya perbedaan angka antara. Ini bisa kita bahas ya Mang Ihsan, sambil kita bahas untuk di Sumatera Barat maupun Sumatera Selatan, dan sebelumnya juga ada Aceh dan Sumatera Utara. Ternyata angkanya ini cukup berbeda. Betul. Jika kita bandingkan dengan tahun 2025 ada penurunan angka jemaah, Mas Ihsan. Betul Mbak Windy, jadi di dalam penghitungan pemerataan alokasi kuota ini memang
ada daerah-daerah yang terdampak pengurangan, ada daerah yang terdampak penambahan kuota. Jadi di sini berangkat dari tadi porsi daftar tunggu jamaah yang kita bisa melihat tadi di Sumatera Barat, dan ini Jambi Lebih ada penambahan, tinggi ya? betul, dan Bengkulu di kuota 2026 ada pengurangan, termasuk Lampung ada pengurangan, serta dia di Pulau Sumatera termasuk Aceh itu justru ada penambahan. Aceh ada penambahan. Aceh penambahan. Karena berangkat dari porsi jamaah pendaftarnya yang jauh lebih banyak. Itu berikut pun di daerah-daerah termasuk Sumatera Utara kita bisa melihat kuota sekarang 5.913, sebelumnya 8.328 yang cukup signifikan untuk pengurangannya. Dan di Aceh kita melihat 5.426 dan 4.378 jemaah. Yang ini artinya memang ada peningkatan kuota haji dengan pertimbangan tadi ya, beberapa daerah itu atas dasar bahwa jemaah di wilayah-wilayah tersebut lebih banyak yang menyelenggarakan ibadah haji dibandingkan wilayah lainnya. Maka prinsip keadilan di sana berdasarkan daftar tunggu jamaah atau populasi jamaah yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Baik, sementara itu dari Kementerian Haji dan Umroh pun juga telah menyelenggarakan rapat bersama DPR. Pak Abdul Wahid, apa saja poin-poin yang sebelumnya telah dibahas dan sudah menemukan titik terang, Pak Abdul Wahid? Iya, terima kasih. Jadi kemarin memang kami yang ditunjuk sebagai Ketua Panja Haji, kami memang menghitung dari awal, dari mulai kuota haji tahun 2026 ini, yaitu 221.000, itu 8% untuk haji khusus, haji plus, yang untuk 92% adalah haji reguler. Disinilah kami menghitung dasar itu dengan berapa biaya haji untuk tahun 2026. Sudah kami dapat DPR mendapatkan sodoran dari Kementerian Haji dan Umroh. Biaya haji yang disodorkan pada kami adalah 88 juta, lebih turun dari 1 juta dari tahun 2025. Tahun 2005 adalah 89 juta. Inilah yang dapat masukan, dapat sodoran dari Kementerian Haji dan Umroh. Akhirnya Komisi 8 mengadakan Panja Haji, kami duduk sebagai Ketua Panja, menghitung dari biaya-biaya yang kami anggap masih perlu bisa diturunkan, perlu diefisiensi. Sudah kami hitung dari 2 hari 1 malam, yaitu sampai larut malam kami hitung. Alhamdulillah sudah ketemu, bisa kita turunkan dari pengajuan pemerintah 88 juta menjadi 87 juta 409.365. Inilah yang hasil kami di Panja, dan memang kami tanyakan kepada pemerintah, setuju. Kami juga menanyakan kepada BPKH, karena BPKH akan sebagai tanggung jawab kaitannya dengan nilai manfaatnya yang dibutuhkan. BPKH juga sepakat, dan memang dari komponen-komponen ini dari yang sudah kami hitung bersama-sama teman-teman Panja di Komisi 8 yang menjadi keputusan, yaitu tadi saya sampaikan, jadi 87.409.365. Nah ini akhirnya nilai manfaat kami menghitung dari BPKH yang dibutuhkan nilai manfaat sekitar 69 triliun dari BPKH. BPKH adalah nilai manfaat 1 tahun itu mencapai 11,9 triliun. Kita pakai 6,9 triliun, yaitu 38%. Nah, itulah biaya haji yang akan ditanggung oleh para jamaah sekitar 54.193.806 rupiah, yaitu sekitar 62%. Baik. Ini yang kami hitung. Ya, baik. Nah, Pak Dek. terus BPIH ini jamaah sudah mendapatkan sudah ada uang muka 25 juta dan akan mendapatkan virtual account 2,3
2.700.000 dan dapat juga ini living cost 3.300.000. Dari jamaah ini cukup ringan, tahun ini hanya menyediakan anggaran sekitar dana jamaah yaitu sekitar 23 juta. Begitu. Baik, Pak Abdul Wahid. Pak Ade, ini kita bisa membahas, ada beberapa pembahasan yang telah disepakati. Salah satunya kita membahas yang pertama mungkin dari kuota haji, kita berangkat dari sana. Apakah keputusan dan juga skema yang dilakukan oleh pemerintah ini Anda nilai sudah tepat? Ya, yang pertama saya apresiasi dengan Kementerian Haji dan Umroh karena baru lahir. Jadi sulit untuk mengevaluasi sebuah lembaga yang belum pernah menyelenggarakan haji. Jadi tentunya dengan dua capaian hari ini, bahkan catatan saya adalah 3. Yang pertama adalah menggagas tentang kampung haji yang sedang dan on process. Yang kedua adalah membuat peraturan dan menstandarisasikan kuota nasional. Asalnya setiap daerah itu punya kuota yang tentunya berbeda-beda. Dari mulai 8 sampai 48 tahun per wilayah, ada yang terpendek, ada yang terlama. Misalnya di Sulawesi kan sampai 48 tahun. Kalau dirata-ratakan memang dari 5,4 juta sekian orang itu yang menunggu, itu kan 24 tahun. Nah sekarang ternyata setelah ada rumusan baru, Kementerian Haji membuat pola dengan kuota nasional ternyata ketemu angka 26 tahun. Ini walaupun dinilai masih lama, karena otomatis kalau orang hari ini umurnya 50 tahun, 76 tahun baru akan berangkat umurnya. Nah tapi kalau misalnya pada posisi umurnya masih sekarang 20 tahun, maka 46 tahun yang akan datang sudah bisa berangkat. Ini tapi ada kepastian bahwa 26 tahun itu adalah masa yang memang tidak lagi menjadi perbedaan yang sangat jauh dengan wilayah-wilayah lain. Ini yang kita apresiasi, sebuah langkah maju kementerian baru tapi sudah punya terobosan inovasi yang baru. Nah, yang ketiga adalah ini kaitan dengan biaya yang hari ini diperbincangkan adalah turun. Tentunya ini juga adalah sebuah usulan angka yang tentunya jamaah masyarakat menganggap ini adalah sebuah prestasi juga. Termasuk kami dari masyarakat, dari pengamat, tentunya juga kelompok pemerhati perhajian ini sudah berani menurunkan. Cuma kan ada tanya-tanya juga pada poin apa, variabel apa yang menjadi konsentrasi penurunan. Jangan sampai nilai efisiensi penurunan justru adalah berbanding lurus dengan nilai kualitasnya tidak seimbang. Nah kita khawatirkan penurunan ini apakah juga akan berdampak kepada penurunan kualitas, ini jadi dipertanyakan. Untuk itu ada beberapa aspek menurut saya poin besar yang perlu diperjuangkan oleh Kementerian Haji dan tentu DPR sudah, Pak Wahid sudah ikhtiar karena tiap tahun kan sudah membahas. Kan ini kan PR-nya bukan PR hari ini. Setiap tahun kita membuat usulan draft dari BPIH atau BP yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR, dipanjakan dan dibahas sampai tuntas. Ini kan juga pekerjaan rutin. Harusnya juga menurut saya bukan pekerjaan seperti itu. Ini bisa 2-4 tahun yang akan datang sudah dibahas hari ini. Ya, baik. Dan lantas kita juga akan mengetahui secara detailnya, Mas Ihsan, nanti saya tanyakan bagaimana tentang proses pembiayaan dari BPIH tersebut. Nanti kita akan bahas kembali pemirsa sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Sebelumnya sudah disinggung oleh para narasumber kami mengenai biaya haji, dan pemirsa kami hadirkan bagaimana sesungguhnya perbedaan biaya haji pada tahun depan dengan tahun-tahun sebelumnya berikut ini. Ini dia adalah biaya haji dari tahun 2023 hingga 2026, di mana 2023 ini bisa Anda saksikan bahwa memang terjadi peningkatan pada 2023 ke 2024 dan selanjutnya sempat menurun dari 2024 pada tahun ini 2025 dan juga 2026.
Ada beberapa keterangan yang perlu kami catatkan di sini bahwa yang berwarna hijau adalah dibayar oleh jemaah, di mana pada tahun 2023 49,9 juta rupiah ini dibayarkan oleh jemaah, sementara nilai manfaat adalah 40,2 juta rupiah dan total BPIH adalah 90 juta. Sementara pada tahun 2024 dibayarkan oleh jemaah 56,04 juta rupiah dan nilai manfaatnya 37,36 juta rupiah dan total BPIH 93,41 juta rupiah. Pada tahun 2025 dibayarkan oleh jemaah 55,43 juta rupiah, nilai manfaat 33,98 juta rupiah dan total BPIH 89,41 juta rupiah. Dan rencananya pada tahun mendatang 2026 dibayarkan oleh jemaah 54,19 juta dan ini ada nilai manfaat 33,21 juta, sementara total BPIH 87,40 juta rupiah. Mas Ihsan, ini apakah masih ada kemungkinan pada tahun 2026 ini akan terjadinya penurunan? Baik, ini pertama berkaitan dengan penurunan tentu bersama dengan komitmen yang dihadirkan oleh DPR. Di sini menarik komitmen dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Subianto dan juga komitmen yang dihadirkan oleh DPR RI dalam konteks peningkatan kualitas dan juga menghadirkan biaya yang lebih terjangkau. Dan inilah ikhtiar yang dihadirkan di sini, penurunan yang cukup signifikan 2 juta rupiah, tentunya ini menghadirkan kabar gembira tentu bagi umat Islam yang insya Allah melaksanakan ibadah haji nantinya di tahun 2026 ini. Dan tentu kita akan terus kaji mekanisme penurunan tentu di tahun-tahun berikutnya. Kalau untuk tahun ini sudah ditetapkan penurunan sebanyak 2 juta rupiah dan dengan angka tadi BPIH sebanyak 54,19 juta dan juga dengan nilai manfaat tadi sekitar 38% yang disampaikan oleh Pak Wahid, dan juga secara keseluruhan total BPIH itu 87,40 juta. Pak Ade sendiri melihatnya seperti apa? Apakah 2 juta penurunan tersebut sudah dinilai memang bisa diturunkan lagi ataukah ini sudah cukup? Ya, kalau sudah DPR dan pemerintah sepakat, ini kan ketok palunya sudah. Ya. Artinya masyarakat tinggal menerima kapan proses mekanisme pelunasan. Nah, tapi di balik itu tentunya PR ke depan bukan hari ini, karena hari ini juga agak sulit kalau kita harus merubah. Ini kan sudah angkanya sudah dibicarakan, sudah lewat panja, untuk diturunkan itu agak sulit. Tapi kalau misalnya kajiannya jauh-jauh hari, ya tentunya akan berdampak lain. Misalnya tadi masukan dari masyarakat, apakah pos mana saja yang bisa berkurang dari komponen yang ada. Ini juga menjadi catatan, misalnya apakah dari penerbangan yang perlu ditekan kembali, apa dari akomodasi, karena 2 komponen adalah yang paling besar menyerap biaya haji. Nah, kalau ini bisa diturunkan kan otomatis yang lain selesai. Yang kedua adalah mungkin juga dari masa tinggal yang masih cukup lama, misal 41 sampai 45 hari, ini juga perlu dianalisa kembali dilakukan kalau semangatnya adalah semangat efisiensi dan pengurangan biaya. Karena dengan biaya yang sebesar itu, dengan nilai manfaat yang masih dipakai oleh jamaah yang tahun ini berangkat dan tahun sebelumnya, ini kan juga pertanyaan besar. Bagi saya, bagi masyarakat tentunya, mana istitoah perlu dimanai dengan yang lebih kekinian. Bahwa haji itu harus mampu. Kalau masih menggunakan nilai manfaat, berarti masih ada tanda tanya, Anda belum mampu. Tapi gak ada masalah. Ada nilai manfaat kan berbagi, ta'awun, saling menolong sesama jamaah yang belum berangkat. Cuma dalam konteks ini adalah konteksnya konteks kemandirian, konteks istitoah, tentunya biaya yang tadi yang nilai manfaat itu jangan terlalu besar. Ya jangan terlalu besar dong, karena kan masih ada, ini berkelanjutan. Saudara kita masih 26 tahun yang akan datang masih perlu ada nilai manfaat. Siapa yang bisa menjamin nilai manfaat 26 tahun yang akan datang? Kita bukan Sinponji. Untuk itu hati-hati juga BPKH, DPR tentunya adalah di Komisi 8 ya, Komisi 8 untuk melihat apakah dengan nilai manfaatnya aman, berkelanjutan. Ini juga perlu dikaji lebih seksama. Jangan sampai kita tidak tahu keluarga kita yang 20 tahun yang akan datang, jangan-jangan nilai manfaatnya tidak kebagian. Ya, baik. Untuk itu
saya kira hati-hati dengan nilai manfaat, perlu dikaji lebih jauh lagi. Bahkan yang paling arif adalah kembalikan nilai kemampuan daripada kesanggupan jamaah. Karena dari sekian dari 221.000, mungkin ada yang sanggup tidak perlu ada nilai manfaat. Dan menolak misalnya. Karena kita teruji. Karena ada juga yang bayar tahun lalu sampai ratus juta, bahkan 1 miliar membayar ongkos haji. Berarti ada banyak yang sanggup dong. Nah ini untuk itu, keran itu dibuka oleh Kementerian Haji dan BPK duduk baik. Ayo buka keran ini, tawarkan. Baik, kita langsung tanyakan kepada DPR untuk menanggapi, dan juga kami juga ingin menanyakan kepada Pak Abdul Wahid, apakah masih mungkin DPR ini bisa melakukan efisiensi terhadap anggaran yang telah disepakati, ataukah ini sudah benar-benar final sifatnya, Pak Abdul Wahid? Ya, jadi begini, saya setuju dengan Pak Adi tadi ya. Jadi sebenarnya ini menurut pandangan saya ya, setelah kami telaah, kami kebetulan kan 3 tahun menjadi ketua Panja. Jadi ada 3 komponen yang benar-benar ini biaya haji mahal. Ya, satu adalah penerbangan, yang kedua adalah pemondokan, yang ketiga adalah catering. Ya, kalau penerbangan ini ya pertama bisa kita memakai reguler, tidak charter. Ya, artinya pemerintah Indonesia membuka ya dengan kerjasama dengan Arab Saudi bahwa kembalinya mengantar jamaah ke Arab Saudi itu kembalinya pesawat ke Indonesia itu membawa penumpang. Bisa penumpang itu bentuk untuk wisata atau TKW yang pulang, ini diizinkan. Jadi itu bisa mengurangi biaya kos. Karena penerbangan ini pakai anggaran yang cukup besar, 33 juta Mbak. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau 33 juta ini kalau kita umroh saja, itu hanya pulang pergi 11 juta atau 10 juta. Ini 33 juta. Jadi kadang-kadang para jamaah itu menanyakan kepada kami, kenapa mahal? Karena ini charter. Nah charter ini kita kembalikan lagi, bagaimana charter ini diizinkan untuk membawa penumpang. Baik itu saat mengantar jamaah maupun pulang jamaah. Pulang jamaah bisa dibuka keran untuk untuk travel, untuk bisa membuka itu jamaah umroh bisa lebih awal. Ini saya kira bisa menurunkan biaya yang 33 juta. Yang pertama. Yang kedua, ini yang sudah kita kurangi, yaitu biaya pemondokan hotel. Pemondokan ini itu memang kemarin kita kurangi cukup besar, tapi ini juga tidak mengurangi fasilitas pelayanan, keamanan, kenyamanan. Jadi saya sudah pesan wanti-wanti kepada Kementerian Haji dan Umroh, jangan ulangi lagi kasus 2025 dengan pemondokan yang kecil-kecil terpencar jauh-jauh. Paling tidak menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, yaitu kampung haji. Meskipun kampung haji belum ada, tapi ini kita wujudkan yang namanya pemondokan itu 3 klaster atau 3 tempat. Jadi artinya pengawasannya akan lebih gampang. Ini kemarin sudah kita minta untuk jangan cari hotel-hotel yang kecil-kecil. Yang ketiga, kaitannya catering. Catering juga sama. Yang kemarin itu harganya 10 rial makan pagi, 15 rial makan siang, 15 rial makan malam. Kita kurangi menjadi 10 rial tetap, yang 15 rial menjadi 13 rial. Ya, ini saya minta kepada Kementerian Haji, pengawasannya catering ini penting. Jangan sampai di subkon. Akhirnya yang 15 rial yang lalu itu hanya 8 rial. Bentuknya ya nasinya itu saja, kasihan jamaah. Sama saja yang 10 rial juga menjadi 5 rial. Ini jadi masalah. Jadi itu yang membuat ini kami menghitung, mengoreksi sehingga menurunkan biaya haji menjadi turun 2 juta ini. Perhitungan dari itu. Juga yang disampaikan oleh beliau tadi, saya setuju. Ini saya sudah minta kepada Kementerian Haji dan Umroh negosiasi. Jadi stay di Arab Saudi itu jangan 41 hari, 30 hari itu cukup, yaitu 31 hari, 20 hari di Mekah, 9 hari di Madinah, 2 hari pulang pergi. Ini cukup bisa memangkas biaya haji yang cukup besar. Namun ini butuh untuk tambah penerbangan. Nah inilah kita persiapkan tahun depan yang nanti bisa kita lakukan seperti itu. Yang selanjutnya, bila mana kita sudah punya kampung haji,
ini juga akan mengurangi biaya yang cukup besar lagi. Mungkin kampung haji kalau nanti mudah-mudahan doakan aja Pak Prabowo ini sesuai cita-citanya 2028 bisa ada kampung haji. Wah ini luar biasa. Akan masyarakat akan lebih senang, pelayanan lebih jadi satu, dan biaya haji akan lebih murah. Begitu, Pak. Baik, pelunasan dari biaya haji ini Pak Sisa adalah pada bulan Desember ya. Nah, lantas bagi yang tidak mampu untuk membayar hingga tenggat waktu tersebut, apa lantas yang akan dilakukan? Nanti dijawabnya usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialog kami pemirsa. Mas Ihsan, jika tadi saya sempat menanyakan bahwa pelunasan ini sedianya sudah harus dilakukan pada bulan Desember mendatang, namun apabila ada jemaah yang tidak sanggup untuk melunasi, lantas apa langkah-langkah yang akan diberikan? Baik Mbak Windy, insya Allah proses pelunasan setelah penetapan biaya penyelenggaraan haji diketok tadi bersama DPR, akan ada proses pengumuman insya Allah dimulai pertengahan November ini untuk jamaah berhak lunas, dan dalam prosesnya tentu ini balik lagi Mbak, bicara tentang jamaah yang tidak bisa melunasi, seperti yang disampaikan tadi dalam diskusi kita bersama Pak Adi juga bicara tentang konteks istitoah, kemampuan gitu, artinya di sini memang insya Allah jamaah yang sudah siap melaksanakan ibadah haji, yang sudah mendaftar haji dan masuk porsinya untuk berangkat tahun ini, tidak ada yang tidak bisa melunasi, itu harapannya. Karena ini konteksnya dengan bicara tentang kemampuan secara keuangan, istitoah itu Mbak Windy. Apakah lantas akan diberikan mungkin keringanan diperpanjang hingga bulan April misalnya? Betul, kalau untuk itu ada prosesnya, tidak jika dimulai proses jamaah melunasi tidak ditutup langsung di bulan Desember, akan ada tahapan-tahapan untuk pelunasan itu. Bahkan di undang-undang juga dibahas dalam sistem dalam undang-undang terbaru juga dibahas bagaimana mekanisme jamaah bisa melakukan angsuran untuk biaya untuk melunasi biaya haji, dan tentu ini kami sedang menyiapkan sistem turunannya melalui peraturan menteri, dan nanti tentu akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi jamaah. Termasuk kami juga ingin menyambung apa yang tadi disampaikan Pak Wahid berbicara tentang ikhtiar berkaitan dengan menekan biaya haji dan juga kualitas tadi. Di dalam Kementerian Haji dan Umroh ada sukses ritual dan sukses ekosistem ekonomi haji diantaranya, dan disinilah di ekosistem ekonomi haji itu kita tengah mengkaji berbagai mekanisme, berbagai peluang-peluang yang bisa kita hadirkan dalam konteks menekan biaya haji dan tanpa mengurangi kualitas. Tadi seperti yang disinggung berkaitan dengan masa tunggu ataupun masa tinggal jamaah di Tanah Suci. Ada berbagai mekanisme yang juga disampaikan bersama dari Kementerian Haji dan Umroh, termasuk berkaitan dengan berbagai mekanisme lainnya, termasuk kampung haji yang tentu akan berbicara tadi menekan angka biaya haji bagi jamaah kita. Dan tentu seperti yang terus disampaikan Pak Menteri dan Wakil Menteri, kita ingin cash inflow-nya jauh lebih besar ketimbang cash outflow-nya berkaitan dengan ekosistem ekonomi haji ini, Mbak Windy. Baik, Pak Wahid, kami juga ingin mengkonfirmasi lagi mengenai masa tunggu yang sedianya telah berkurang dibandingkan sebelumnya. Apakah jika sudah mendaftar pada tahun-tahun sebelumnya akan mengikuti aturan yang baru? Iya, jadi kalau para jamaah haji ini masa tunggu yang katakanlah yang tadi disampaikan itu tidak bisa melunasi sekarang itu Mbak, itu dikasih kesempatan sampai untuk nanti tahun yang akan datang 2027. Otomatis nanti nilai manfaatnya, ada virtual account-nya juga tambah. Nah ini kaitannya dengan masa tunggu, saya sangat berharap sekali kepada Kementerian Haji dan Umroh ini. Jadi penekanan kami pada Kementerian Haji dan Umroh itu agar fleksibel lah. Kasihan ini para calon jamaah kan ekonomi sudah sedang kurang bagus ini kan. Jadi ini dikasih kesempatan yang agak longgar. Ini makanya saya putuskan sampai tercepat di bulan Oktober ini. Kami harap Kepres masalah biaya haji, keputusan Presiden ini akan lebih awal bulan November. Jadi masih ada waktu jeda tunggu untuk melunasi sampai 5 bulan. Yang tahun yang lalu itu memang hanya 3 bulan. Ini 5 bulan. Kami mohon untuk dikasih kesempatan di nanti sampai bulan April lah. Itu nanti bisa untuk para calon. Baik.
Pak Ade sendiri mungkin melihatnya dengan segala keputusan yang telah disepakati baik itu dari pemerintah dan juga lembaga legislatif, Pak Ade, apakah ada saran dan juga solusi untuk menangani segala kecurangan-kecurangan yang sering terjadi saat penyelenggaraan ibadah haji, Pak Ade? Pelunasan BPIH atau BP memang sudah ada mekanismenya. Kalau bulan Desember tidak habis, maka ada perpanjangan sampai 3 kali sampai kuota terpenuhi. Tapi di balik itu jangan sampai misalnya sampai waktunya juga masih belum ada yang masih tersisa. Nah, harus habis. Untuk itu sistemnya ini juga perlu diperlonggar, misalnya dengan apa? Harus ada tambahan kuota. Kalau 221.000 adalah real berangkat 2026, maka di up 2%. Untuk apa? Cadangan. Untuk apa? Apabila ada jamaah yang misalnya tadi mengundurkan diri karena tidak sanggup, ada yang meninggal dunia atau dan sebagainya, maka 2% bisa mengisi. Sehingga orang tidak ada yang tidak siap karena uangnya sudah lunas. Nah, ini yang sering luput dari kementerian dalam menyikapi ini. 2% harus cadangan aja. Anda dijadikan cadangan untuk tahun ini, khawatir tadi dengan segala persoalannya ada jamaah yang luput tidak menyelesaikan melunasi BPIH-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat dengan semangat efisiensi ini ada 2 yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah prakeberangkatan. Jangan sampai juga kita mempersiapkan dari sisi akomodasi, transportasi, tapi rendah dari proses pembinaan. Nah, ini melihat bahwa prakeberangkatan ini menjadi dan panjang waktunya perlu dipersiapkan dengan baik. Bagaimana pembinaan yang berkelanjutan dan masif itu harus mulai digerakkan oleh Kementerian Haji. Karena kami punya komunitas. Hampir 11.000 orang punya sertifikat pengibadah haji. Bahkan 2.000 orang sudah BNSP, artinya punya kompetensi untuk membantu Kementerian Haji. Membantu Pak Wahid dan DPR. Artinya bukan kita, mencerdaskan orang. Jamaah haji perlu cerdas sebelum berangkat. Jangan sampai mereka tidak paham tentang ilmu manasik. Karena istitoah bukan hanya biaya, bukan hanya kesehatan, keamanan, tapi juga harus istitoah manasikul hajnya. Ini yang penting. Yang ketiga saya adalah masalah SDM. Ini kan kita ini dengan segala keragaman, kemajemukan jamaah haji kita, manula, kemudian gender dan sebagainya, disabilitas. Ini perlu SDM yang punya kompetensi. Untuk itu SDM dipersiapkan dengan baik, SDM yang punya kemampuan, dan itu juga perlu disertifikasi. Pembimbingnya disertifikasi, petugas yang disertifikasi, sehingga orang yang berangkat itu layak untuk melayani dan jadi petugas, bukan jamaah. Karena sering kebalik, mana jamaah, mana petugas. Ini untuk kita, Kementerian Haji yang baru, semangat baru, inovasi baru, SDM hadirkan yang punya betul-betul keberpihakan dan melayani tamu-tamu Allah. Saya kira itu yang lebih baik. Baik, silakan Mas Ihsan, selaku perwakilan dari pemerintah langsung saja menanggapi. Baik, Mbak Windy dan juga Pak Ade, tentu ini spirit kita sama tentu menghadirkan penyelenggaraan yang berkualitas. Tadi berangkat dari apa yang disampaikan Pak Ade, tentu ikhtiar-ikhtiar perbaikan juga penguatan tata kelola menjadi keniscayaan yang terus kita hadirkan. Tadi di awal saya singgung berkaitan dengan Trisukses Haji, itu juga bicara tentang sukses ritual. Ini bicara tentang konteks manasik. Bagaimana pembinaan jamaah kita itu bisa dirasakan tidak hanya di saat jamaah akan berangkat, tapi ada pembinaan yang masih berkelanjutan. Dan di Kementerian Haji kita ada direktorat khusus, Direktorat Jenderal yang membidangi pembinaan penyelenggara ibadah haji, dan nanti itu berbicara tentang pembinaan jamaah jelang berangkat, termasuk digital, berangkat, termasuk digital, dan juga jamaah pasca berangkat. Dan di sini kita di aspek ketiga dari Trisukses penyelenggaraan haji itu ada sukses peradaban dan keadaban. Disinilah tadi peran kolaborasi kita bersama Pak Ade dalam menghadirkan pembinaan jamaah tidak hanya jelang keberangkatan Pak Ade, tapi lebih kepada pasca pemberangkatan, bagaimana peran jamaah haji kita itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan. Saya ingin menambahkan tadi berkaitan dengan pertanyaan pengawasan tadi berkaitan dengan kecurangan-kecurangan mungkin yang terjadi dalam penyelenggaraan haji. So, inilah hal yang ingin kami pastikan dari Kementerian Haji, Mbak Windy dan juga pemirsa. Pertama, kita mulai dari proses penyediaan layanan. Kita sudah memperkuat sistem pengadaan dengan sumber daya dan juga melibatkan SDM yang menghadirkan transparansi, akuntabilitas. Itu spirit yang kita hadirkan. Dan juga di Kementerian Haji dan Umroh ada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan. Itu ya yang nantinya akan menjadi pengendalian mutu dalam segala aspek penyelenggaraan termasuk pengawasan. Dan di akhir berkaitan dengan penyediaan kontrak-kontrak penyelenggaraan haji, kami akan berikan nanti kepada DPR RI dalam konteks pengawasan.
Inilah ikhtiar-ikhtiar yang kita ingin hadirkan agar wajah transparansi, wajah akuntabilitas betul-betul dapat dirasakan oleh jamaah haji Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, Mbak Widi. Baik, terima kasih Mas Ihsan, terima kasih Mbak Pak Ade, terima Sama-sama. kasih juga Pak Wahid waktunya bersama kami. Tentunya kita harapannya satu, agar penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini bisa berlangsung secara lancar. Terima kasih Bapak-Bapak dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Ken Ane. Baik, Windy dan juga pemirsa, kami masih memiliki informasi lain untuk Anda di mana banjir di Kota Semarang ini mulai surut. Meski begitu, beberapa kampung terpantau masih terendam hingga masuk ke rumah. Pemirsa, sebuah minibus hangus terbakar di Tanjakan Tompak, Giri Purwo, Giri Mulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Peristiwa ini berawal saat minibus yang dikemudikan oleh Tumidi mengangkut 6 penumpang hendak menuju ke daerah Maron, Loano, Purworejo. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Tanjakan Tompak, Giri Purwo, Giri Mulyo, Kulon Progo terjadi korsleting listrik pada mesin minibus tersebut. Api pun dengan cepat merembet ke seluruh badan minibus. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan langsung ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para pedagang pakaian bekas impor di Bandar Lampung menyatakan kekhawatiran mereka akan kehilangan mata pencaharian setelah Menteri Keuangan menegaskan pemerintah akan melarang impor pakaian bekas ilegal. Bagi para pedagang, pakaian bekas impor merupakan sumber nafkah mereka. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah akan melarang impor pakaian bekas ilegal dan tidak akan menoleransinya. Kegiatan tersebut dinilai merugikan negara dan mematikan industri tekstil dalam negeri. Menanggapi adanya larangan tersebut, para pedagang pakaian bekas di Jalan Kayu Manis, Sepang Jaya, Wai Halim, Bandar Lampung menyatakan kekhawatiran mereka. Pakaian bekas menjadi mata pencaharian puluhan pedagang pakaian bekas di wilayah ini. Pakaian bekas yang mereka jual pun banyak peminatnya, karena selain harganya terjangkau, kualitasnya pun baik. Misalkan sih sebenarnya dengan kebijakan itu, soalnya kalau dengan kebijakan yang dibuat itu kan banyak sebenarnya imbas kemana-mana. Dari segi pedagangnya, pembelinya itu pasti berimbas kan. Kalau dari pedagang pasti ya namanya lahan pencarian orang banyak yang dimana biasa dia dapat rezeki dari situ tiba-tiba ditutup, ini gimana? Dilarang, itu kalau harapan saya. Karena kan ini juga selain kualitas bagus, terjangkau gitu bang. Buat mahasiswa, buat pelajar lah intinya. Yang pengen punya barang bagus kayak jas umpama tahun aja. Para pedagang berharap pemerintah dapat memberikan alternatif jika mereka tidak diperbolehkan lagi berjualan pakaian bekas impor. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Video wakil wali kota Surabaya yang melakukan sidak ke salah satu SPBU di Surabaya, Jawa Timur beredar luas di media sosial. Wakil wali kota Armuji menunjukkan botol plastik berisi Pertalite yang tampak memiliki campuran 2 zat cair yang berbeda. Menyikapi video tersebut, pihak Pertamina pun melakukan uji coba BBM di SPBU yang bersangkutan. Makanya ini saya Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melakukan sidak ke SPBU Jalan Raja Wali Kamis kemarin. Ia menunjukkan botol plastik berisi Pertalite yang tampak memiliki campuran 2 zat cair yang berbeda. Sidak dilakukan Armuji setelah menerima banyak laporan dari warga, khususnya komunitas ojek online yang mengeluhkan motor mereka sering mogok setelah mengisi Pertalite sejak Senin kemarin. terus kira-kira sing
bagus mana Pak? SPBU bagus di mana Pak? Nggak ada ini, yang di Surabaya ini. Itu sih nggak kena masalah loh ya di kondisi itu kan. Oh, sampai kapan ini Pak? Seiring ditemukannya beberapa masalah setelah mengisi Pertalite, sejumlah pengendara sepeda motor memilih berpindah membeli BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Ragu ya. Emang pernah sempat berbet? Ya, kemarin sudah pernah berbet. Motornya sampean? Iya. Beli di mana waktu itu? Kalau nggak salah di Bubutan. Di Bubutan ya. Warga berharap masalah ini segera terselesaikan agar masyarakat sebagai konsumen tidak menjadi korban. Sementara itu menanggapi sidak dari Wakil Wali Kota Surabaya, pihak Pertamina Patraniaga Jatim Balinus mendatangi lokasi untuk mengecek tangki BBM Pertalite di SPBU Jalan Raja Wali, Surabaya. Petugas menggunakan pasta khusus untuk mendeteksi ada tidaknya kandungan air dalam BBM. Kita lihat langsung setelah diujikan tadi bahwa memang pengecekan seperti tadi dengan menerapkan pasta air di ujung dipstick namanya tongkat panjang itu untuk melihat kontaminasi kandungan air dalam tangki pendam. Tangki pendam ini kan terhubung dengan dispenser, terhubung dengan nozzle selang penyalur BBM ke tangki kendaraan pelanggan. Setelah kita lihat tadi sama-sama bahwa setelah diterapkan pasta air pada saat sebelum dicelupkan dan setelah diangkat tidak ada perubahan warna. Nah, perubahan warna ini yang menentukan adanya kandungan air dalam produk BBM. Saat pengecekan, Pertamina memastikan tidak ada kontaminasi air dalam BBM yang dijual ke masyarakat. Pertamina memastikan pengecekan seperti ini rutin dilakukan setiap hari sebelum penyaluran BBM ke masyarakat dimulai. Setiap sampel yang diuji juga diarsipkan dan dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One, mengabarkan. Banjir rendam ratusan rumah di lingkungan Trans di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Mamuju sejak Jumat siang membuat sungai Mamuju meluap ke pemukiman warga. Air yang dengan cepat merendam ratusan rumah warga ini mencapai ketinggian hingga 1 meter di beberapa titik. Ratusan kakak yang terdiri dari warga lanjut usia dan anak-anak pun turut dievakuasi ke tempat yang lebih aman dengan menggunakan perahu karet. Menurut BPBD setempat, dalam sepekan terakhir, wilayah sekitar Sungai Mamuju sudah 2 kali terendam banjir. Hal ini disebabkan akibat intensitas hujan yang semakin meningkat. Banjir bandang di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi mengakibatkan jembatan penghubung antara 2 desa terputus. Aktivitas 2 desa terganggu dengan putusnya jembatan penghubung tersebut. Banjir bandang juga menyisakan material lumpur, sampah, dan puing-puing sisa bangunan yang rusak. Pasca banjir di lokasi kejadian terlihat warga setempat mulai bersih-bersih dari material lumpur. Warga berharap adanya bantuan air bersih dan perbaikan infrastruktur yang telah rusak akibat banjir bandang. Tembok Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan kembali roboh. Pagar TPU sepanjang 30 meter roboh, akibatnya 7 makam terdampak longsor serta menutup sebagian ruas jalan. Robohnya tembok yang kedua kalinya ini dikarenakan hujan deras menggerus pondasi tembok. Sebanyak 7 makam terdampak tanah longsor sehingga jenazah harus dievakuasi ke tempat lain. Petugas dari Dinas Pertamanan menutup puing tembok roboh menggunakan terpal dan menutup ruas jalan untuk dilakukan perbaikan pagar TPU yang roboh. Banjir di Kota Semarang mulai surut, meski begitu beberapa kampung terpantau masih terendam hingga masuk ke rumah. Banjir di Kota Semarang masih menggenangi beberapa lokasi yang berada di Kecamatan Genuk dan Gayamsari. Terpantau Jalan Raya Pantura Kaligawe masih tergenang cukup tinggi meski sudah surut dibandingkan hari kemarin. Beberapa mobil pribadi mulai melewati Jalan Kaligawe meski beresiko mogok. Beberapa kampung yang masih terendam cukup dalam adalah kampung di Kelurahan Kaligawe dan Tambak Rejo, Kecamatan Gayamsari, serta Kuping di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk.
Kami ajak Anda pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini di sejumlah lokasi yang sempat terendam banjir. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Samsul di Demak, Jawa Tengah, dan nanti ada Faisal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kita lihat dulu bagaimana kondisi di Demak. Selamat malam Samsul, bagaimana pantauan Anda hingga malam hari ini? Apakah masih ada daerah yang digenangi oleh banjir, termasuk bagaimana cuaca di sana? Malam hari ini genangan banjir di daerah Pantura sedikit surut, tapi karena pada malam hari ini datang kembali hujan cukup besar, sehingga diperkirakan akan naik kembali, yaitu sekira 50 cm. Pemerintah Kabupaten Demak dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan upaya untuk mengurangi debit air, yaitu dengan mengerahkan pompa-pompa air dan juga melakukan perbaikan drainase. Tetapi karena memang volume air di lokasi genangan banjir ini sangat tinggi, sehingga upaya penyedotan air dari lokasi banjir yang kemudian dibuang ke Sungai Cayung Dumbo belum maksimal, sehingga sampai hari ini genangan tetap bertahan. Kemudian juga akibat adanya genangan banjir di Jalan Pantura Demak ini mengakibatkan arus lalu lintas tersendat, sehingga ketika datang hujan kemudian banjir kembali meninggi, akan terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang, bahkan terjadi kemacetan hingga mencapai 2-5 km. Demikian, Ana. Kemudian dengan perkiraan cuaca yang masih akan terjadi di wilayah Semarang dan juga sekitarnya, Samsul, apakah sudah ada informasi? Ya, sampai hari ini hujan masih turun ya, walaupun seharian tadi mulai pagi sampai sore itu cuaca cukup terang, yang mengakibatkan volume atau debit air itu menjadi berkurang. Ya. Tapi malam hari ini kembali hujan. Dan ini diperkirakan nanti genangan air akan kembali naik, karena memang lokasi di Jalan Pantura Cayung Dumbo ini adalah lokasi yang rendah, hingga ketika ada kiriman air dari kawasan atas, maka itu akan datang di tempat Pantura Cayung Dumbo ini. Ya, baik Samsul Arifin, terima kasih informasinya dari Demak, Jawa Tengah. Kita coba pantau bagaimana kondisi di Kemang, Jakarta Selatan. Selamat malam Faisal, silakan pantauan Anda. Ya, selamat malam Kanana dan juga pemirsa. Untuk pantauan dari Jalan Kemang Raya, tempat kami mengabarkan saat ini bahwa di sepanjang Jalan Kemang Raya yang kami pantau, seluruh kawasan Kemang Raya memang sudah tidak ada lagi genangan seperti Kamis malam kemarin. Di mana kabar baiknya, Kanana dan juga pemirsa, kami ingin menunjukkan terlebih dahulu kepada Anda bagaimana kondisinya saat ini. Meskipun kemarin pada Kamis malam kawasan ini sempat terendam banjir dan juga membuat kawasan Jalan Kemang Raya ini lumpuh, untuk saat ini kami memantau memang tidak ada genangan air atau banjir yang memperparah atau yang mematikan kondisi kawasan ini pada Kamis kemarin. Untuk saat ini juga aktivitas, kemudian juga lalu lintas memang sudah kembali normal. Para pengendara juga saat ini sudah bisa melintas di Jalan Kemang Raya ini. Tidak seperti kemarin, karena memang kemarin di kawasan ini, Kenana dan juga pemirsa, tepatnya di Jalan Kemang Raya memang banjir merendam kawasan ini yang kurang lebih setinggi 1 meter akibat hujan deras yang melanda wilayah kota Jakarta sejak Kamis sore. Untuk hari ini memang hujan kembali melanda di kawasan Jakarta Selatan, atau tepatnya di kawasan Kemang, tempat kami mengabarkan saat ini. Namun untuk intensitasnya tidak separah atau sederas kemarin, karena hujan yang kami pantau di sini memang tadi baru saja turun sekitar pukul 6 sore dengan intensitas yang cukup ringan. Namun untuk saat ini memang cukup berubah-ubah Kenana, karena yang 5 menit lalu atau sekitar 10 menit lalu ini hujan kembali turun dengan intensitas sedang. Namun untuk saat ini, di detik ini juga yang kami rasakan di sini memang sudah tidak
terasa turun hujan lagi atau bahkan hanya rintik-rintik saja yang memang turun di kawasan Kemang ini. Kemudian dapat kami informasikan pula Kenana dan juga pemirsa, memang kawasan ini kemarin sempat terendam banjir yang kurang lebih tingginya 1 meter yang membuat kawasan ini lumpuh. Bahkan listrik di kawasan ini tadi juga sempat atau semalam sempat dimatikan terlebih dahulu karena memang tingginya air dan juga para pengendara ini tidak bisa melintas. Kemudian juga aktivitas di kawasan Kemang Raya ini semalam sempat lumpuh. Nah, lalu pertanyaannya apa Kenana penyebab dari banjir di kawasan Kemang Raya ini? Nah, ini juga yang memang sudah dijawab oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Penyebab dari banjirnya kawasan Kemang Raya ini karena adanya bocor tanggul yang berada di Kemang Village yang membuat kali daripada Kali Krukut ini meluap yang membuat kawasan Kemang Raya ini banjir pada Kamis sore hingga malam kemarin. Namun tentunya pihak dari sumber daya air atau SDA dari Kota Jakarta Selatan semalam sudah melakukan penanganan secara intensif di kawasan ini dengan menerjunkan pompa mobile untuk bisa menyedot air atau air banjir yang memang berada di kawasan ini untuk bisa menyurutkan banjir yang memang terjadi sejak Kamis sore kemarin. Dan pantauan kami di sini juga memang kami tadi melihat atau sempat berkeliling di kawasan Kemang Raya ini memang sudah tidak ditemukan lagi sejumlah genangan air seperti Kamis sore kemarin. Dan tentunya kita semua berharap meskipun hujan kembali turun pada Jumat malam ini, tentunya kita semua berharap agar tidak lagi terjadi banjir seperti hari kemarin. Dan juga sejumlah wilayah di Kota Jakarta kita juga berharap tentunya tidak lagi terjadi banjir. Dan memang untuk para kendaraan yang saat ini masih tengah melintas diharapkan atau disarankan untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Untuk sementara demikian Kenana, kami kembalikan Anda di studio. Faisal, apakah kemudian juga terlihat petugas dari dinas yang bersangkutan tentunya atau petugas dari Pemprov Jakarta ini yang bersiaga di titik Kemang untuk mengantisipasi bila terjadi kejadian yang sama seperti kemarin? Sempat menelusuri sejumlah jalan di Kemang Raya ini memang tidak dari suku dinas air dari Kota Jakarta Selatan yang bersiaga di sini karena memang kemarin mereka sudah bekerja dengan keras untuk bisa titik. Baik, terima kasih rekan-rekan, informasinya sudah sempat menyampaikan pantauan bagaimana kondisi terkini di sejumlah wilayah. Faisal dan juga Samsul, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami masih memiliki informasi lain untuk Anda. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau KTT APEC 2025. Kami hadirkan informasinya untuk Anda, usai jeda. Kepolisian Polda Metro Jaya membenarkan penangkapan musisi sekaligus aktor Onadio Leonardo yang bersangkutan ditangkap pada Kamis malam di sebuah tempat di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. Usai dilakukan penangkapan, keluarga dan kerabat musisi sekaligus aktor Onadio Leonardo mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat. Keluarga masih tutup mulut kepada media terkait ditangkapnya mantan vokalis Killing Me Inside itu. Hingga kini pria kelahiran 4 Januari 1990 itu masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Barat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Arisyam mengatakan polisi menyita barang bukti dari Onadio Leonardo berupa 1 lembar papir, 1 plastik klip kecil berisi batang ganja. Berdasarkan hasil pendalaman di lapangan, polisi juga mendapati keterangan barang bukti ekstasi yang telah habis dipakai. Maling motor yang dibakar di kawasan Jojoran 3 Surabaya sampai saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Hingga saat ini pelaku pencurian motor yang dibakar oleh warga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Pelaku mengalami luka bakar 65% di bagian kaki, punggung, dan dada. Pelaku mengalami luka bakar setelah berhasil tertangkap tangan oleh warga ketika sedang beraksi di Jalan Jojoran 3 Surabaya, Kamis siang kemarin. Polisi juga telah memburu teman pelaku yang berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Diketahui pelaku merupakan residivis curanmor kambuhan di wilayah Surabaya.
Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor dihajar massa usai kepergok melakukan aksinya di Pasar Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. Kedua pelaku curanmor ditangkap warga saat kepergok mencuri sepeda motor di Pasar Simpang Pematang dan kedua pelaku merusak kontak sepeda motor milik korban yang terparkir di samping toko. Aksi kedua pelaku dipergoki sejumlah warga yang langsung berteriak maling. Kedua pelaku yang panik kabur. Warga melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap tidak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang geram kemudian menghajar kedua pelaku. Aksi main hakim sendiri yang dilakukan warga terhenti setelah polisi tiba di lokasi kejadian untuk mengamankan kedua pelaku. Pertandingan final sepak bola Porprov ke-15 tahun 2025 di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan berujung ricuh. Adu jotos sesama pemain dan supporter terjadi di babak perpanjangan waktu. Pertandingan ke-11 Kota Palembang melawan Kota Lubuk Linggau. Laga final sepak bola Porprov ke-15 tahun 2025 di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan antara ke-11 Kota Palembang melawan ke-11 Kota Lubuk Linggau digelar di Stadion Serasan Sekate, Muba berakhir ricuh. Ketegangan permainan antar pemain terjadi di babak 2 perpanjangan waktu. Emosi pemain semakin tidak terkontrol setelah tim ke-11 Kota Palembang membobol gawang tim Kota Lubuk Linggau hingga hasil skor berubah 1-0. Kericuhan terjadi setelah wasit meniup peluit berakhirnya pertandingan. Supporter dan pemain tim ke-11 Kota Lubuk Linggau diduga tidak terima dengan gol yang dicetak tim Kota Palembang dianggapnya tidak sah. Sejumlah supporter turun ke lapangan dan hal ini menimbulkan suasana memanas hingga terjadi cekcok dan terjadi aksi dorong bahkan pemukulan baik antar supporter maupun antar pemain. Sejumlah SPBU di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengalami kelangkaan solar bersubsidi. Antrean panjang kendaraan hingga berjam-jam untuk mengisi bahan bakar. Akibatnya kemacetan pun tak dapat terhindarkan. Kelangkaan BBM subsidi jenis solar memicu antrian panjang di sejumlah SPBU Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seperti terpantau di SPBU Sleko, Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Puluhan angkutan umum dan truk barang menyerbu SPBU yang masih memiliki stok solar. Mereka rela mengantri berjam-jam demi mendapat jatah bahan bakar. Bahkan antrian kendaraan ini tumpah hingga ke jalan raya. Banyaknya kendaraan yang mengantri membuat kemacetan arus lalu lintas. Para sopir berharap agar pemerintah segera memberikan solusi terbaik mengatasi kelangkaan solar yang sudah 4 hari terakhir ini terjadi sehingga kondisi bisa segera kembali normal. Pertamina Patraniaga melakukan pengecekan kandungan Pertalite di sejumlah SPBU di Blora, Jawa Tengah. Pengecekan ini menyusul adanya dugaan Pertalite bercampur air yang dijual di SPBU. Pengecekan kandungan Pertalite yang diduga bercampur air dilakukan petugas Pertamina Patraniaga di sejumlah SPBU di Blora, Jawa Tengah. Pengecekan dilakukan baik secara manual maupun melalui mesin digital. Pengecekan ini dilakukan menyusul dugaan beredarnya Pertalite bercampur air. Dari hasil pengecekan ini tidak ditemukan adanya campuran air di dalam Pertalite. Masyarakat diminta tidak khawatir karena Pertalite yang beredar dipastikan aman digunakan. Pastikan bahwa di tangkinya aman, di nozzle-nya juga aman, di dispensernya aman. Kemudian kita kucurkan pada saat tadi dilihat visualnya itu clear ya, warnanya mirip seperti Pertalite pada umumnya, itu tidak ada campuran apapun, karena kalau dia ada campuran apapun pasti akan langsung terpisahkan karena sifat minyak yang berat jenisnya itu tertentu, sehingga kalau ada cairan apapun yang berat jenisnya rendah ataupun berat jenisnya lebih tinggi pasti akan langsung terpisah. Di samping itu juga karena fraksi cairannya berbeda sehingga dia langsung terpisah otomatis. Jadi tadi kita pastikan secara visual aman. Jika merasa ada kendala atau masalah setelah mengisi dari SPBU, masyarakat diminta langsung mengadu. Pengaduan bisa dilakukan secara langsung dengan mendatangi SPBU atau melalui nomor layanan yang ada di posko pengaduan.
Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia pun meminta pihak Pertamina untuk menjaga kualitas BBM bagi masyarakat. Jelas kita akan konsen untuk menjaga kualitas. Kita meminta kepada Pertamina jangan main-main, ya. Saya nggak main-main, saya sekalipun BUMN, tapi saya akan memantau karena mereka yang bertanggung jawab untuk urusan kualitas terhadap konsumen dan juga penyaluran untuk subsidi, ya. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau KTT APEC 2025. KTT digelar di Gyeongju, Korea Selatan. Presiden Prabowo tiba di lokasi konferensi KTT APEC 2025 pada Jumat 31 Oktober pukul 9.40 waktu setempat. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung sambut hangat kedatangan Presiden Prabowo. Kedua pemimpin negara mengabadikan momen pertemuan itu dengan sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan. Presiden Prabowo bersama pemimpin negara APEC lainnya kemudian mengikuti sesi pertama APEC Economic Leaders Meeting. Dalam sesi ini, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pandangan dan gagasan mengenai langkah-langkah strategis untuk membangun kawasan Asia Pasifik. Pertemuan para pemimpin negara ini juga membahas ketahanan rantai pasok global, transisi energi berkelanjutan, dan tata kelola ekonomi digital. Dari Gwangju, Korea Selatan, Fatima Albar, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana agenda dari Presiden Prabowo Subianto di KTT APEC 2025? Kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung dengan rekan kami Fatima Albar langsung dari Gyeongju, Korea Selatan. Selamat malam Fatima, waktu Indonesia. Bagaimana kemudian agenda dari Presiden Prabowo Subianto di sana? Ya, Ken dan juga pemirsa, memang serangkaian kegiatan sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto selama KTT APEC Gyeongju, Korea Selatan hari ini. Dan memang sejak tadi pagi diawali dengan menghadiri APEC Economic Leaders Meeting, di mana Presiden Prabowo Subianto juga langsung disambut oleh Presiden Korea Selatan. Kemudian dia dilakukannya sesi foto bersama dan kemudian juga dilanjutkan dengan leaders meeting tersebut, di mana dalam leaders meeting tersebut dihadiri oleh sekitar lebih dari 20 kepala negara yang tergabung dalam APEC. Ada beberapa kepala negara seperti Presiden China Xi Jinping, kemudian juga Presiden Jepang, dan beberapa kepala negara yang penting lainnya. Usai melakukan APEC Economic Leaders Meeting tersebut, Presiden Prabowo Subianto pun juga melakukan serangkaian kegiatan lain, di mana ia melakukan bilateral meeting dengan Perdana Menteri Selandia Baru di hotel tempat ia menginap, tempat saya melaporkan saat ini. Tadi pertemuan dengan Perdana Menteri Selandia Baru sudah dilakukan sekitar pukul 5 sore waktu Korea Selatan, dan tadi juga Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan secara langsung usai pertemuan dengan Perdana Menteri Selandia Baru, di mana Presiden Prabowo menyampaikan bahwa akan dilakukannya kerjasama dengan Selandia Baru khususnya di bidang pendidikan dan juga di bidang kesehatan dan juga pertanian, yang nantinya akan dilakukan investasi-investasi yang terus dilakukan antara Selandia Baru dengan Indonesia. Tadi juga untuk di bidang pendidikan, Presiden Prabowo Subianto ingin ada sejumlah mahasiswa yang dikirim ke Selandia Baru untuk belajar beberapa bidang pendidikan, khususnya juga bidang kedokteran. Kemudian tadi juga Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Selandia Baru juga akan mendukung masuknya Indonesia ke CPTPP, di mana seperti kita ketahui bahwa Selandia Baru juga sebagai salah satu domisili dari CPTPP. Dan tadi malam, maksud kami beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto juga melanjutkan agendanya dengan gala dinner di tempat saya melaporkan, di hotel tempat Presiden Prabowo Subianto menginap, di mana gala dinner tersebut juga dihadiri oleh para kepala negara yang tergabung dalam APEC. Dan tadi sekitar 10 menit yang lalu gala dinner sudah selesai. Presiden Prabowo Subianto sudah meninggalkan venue gala dinner dan kembali untuk beristirahat, karena esok hari KTT APEC masih akan dilanjutkan untuk sesi kedua, dan kemungkinan juga masih ada pertemuan bilateral dengan kepala negara lainnya. Namun kami masih menunggu konfirmasi apakah ada pertemuan bilateral lanjutan yang dilakukan secara private antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah kepala negara. Sementara itu, Ken, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fatima Albar mengabarkan dari Gyeongju, Korea Selatan.
Informasi tersebut pemirsa mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Kanana. Dan saya Windy Wellington yang pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.